Apa saja perawatan dari backlog itu, pertama ditanam atau selesai inokulasi sampai masa panen, sampai setelah panen ya guys ya. Nah jadi untuk lebih lengkap penjelasannya tonton terus video ini sampai habis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Insan Serbelawan. Baru kita usaha ya guys. Wah, hari ini kita sterilisasi ya guys ya. Agak basi nih guys ya, berkeringat sedikit nggak apa-apa lah ya guys ya, biar sehat guys ya. Proses sterilisasi di belakang itu udah berjalan lebih kurang 2,5 jam lah ya guys ya. Mungkin udah selesai lah. Kita udah selesai panas-panasnya, ini tinggal cari angin dulu sambil ngiketin tuh backlog di belakang guys ya. Kita sambil ngiketin backlog. Sini San mau membahas apa tadi ya guys ya, lupa sampai apa saja perawatan dari backlog setelah ditanam sampai dia itu panen dan sampai perawatan setelah panen dan selanjutnya lah ya guys ya, seperti itu. Jadi supaya teman-teman nggak bingung ini backlognya diapain, apakah udah perlu disiram ataukah belum. Nah jadi harus nonton video ini sampai habis. Sebelumnya Insan ingatkan untuk subscribe dulu yang di sini guys, merah-merahnya, kemudian dinyalakan loncengnya, notifikasinya, kemudian dibantu like dan share juga kepada teman-teman yang lain supaya ilmunya bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga guys. Oke guys, jadi perawatan yang pertama yang teman-teman harus lakukan setelah proses inokulasi ataupun selama masa inkubasi lah kita katakan ya, dari miselium 0 sampai 100% itu apa? Dan jawabannya nggak ada ya guys ya. Itu perawatannya sama sekali nggak ada, kita hanya perlu menjaga suhu ruangan agar tetap stabil lah ya. Kalau di 30, kalau di 32 atau 33, nah stabil terus seperti itu. Jangan sampai naik terlalu drastis atau jangan sampai turun terlalu drastis. Itu bisa menyebabkan kontaminasi dan menghambat perambatan miselium. Jadi tugas di awal itu sangat mudah ya guys ya. Apakah nggak perlu disiram bang? Nggak perlu ya guys ya. Bahkan justru jangan sampai terkena air, nanti kertasnya bisa robek ataupun bisa bolong lah ya guys ya. Itu bisa memancing hama ataupun bakteri jamur liar. Nah jadi yang penting dibiarkan aja ya, dijagalah jangan sampai ada hama seperti tikus ataupun hama-hama yang lain lah ya guys ya. Itu yang di awal-awal sampai ke proses inkubasi selesai, biasanya di miselium 90% itu sudah mulai ada perawatan guys. Kalau di Insan ya, di miselium 90% itu biasanya Insan lepas dulu kertasnya 1 hari, kemudian besok atau lusa Insan lepas lagi cincinnya, baru kita potong dan kita gulung. Nah setelah itu bang, apalagi perawatan yang perlu dilakukan? Setelah itu belum ada guys ya, kita biarkan dulu selama 3 hari, lebih kurang 3 hari untuk melakukan proses penyiraman yang pertama. Kalau Insan seperti itu guys. Kenapa nunggu 3 hari bang? Karena setelah kita buka itu biasanya itu permukaan backlognya itu masih basah, dan kalau kita siram itu nggak ngefek ya guys ya, justru malah memperlama tumbuh jamur karena kan si pinhead itu akan tertarik dengan air, jadi dia harus kering dulu permukaannya. Setelah kering baru kita basahi lagi guys. Jadi siklusnya seperti itu, kering basah gitu. Kalau basah terus nanti bisa busuk, kalau kering terus nanti jamurnya atau miseliumnya mati. Nah jadi harus basah kering. Nah seperti itulah guys, lebih kurang seperti itu. Kemudian bang, apalagi bang ya, setelah 3 hari kita lakukan penyiraman rutin, 1 hari 1 kali atau 1 hari 2 kali, tergantung cuaca lah ya guys ya, tergantung cuaca dan tergantung kondisi iklim lah ataupun kondisi kumbung. Kalau kondisi kumbung kalian sejuk lembab ya 1 hari sekali kabut nggak masalah, tapi kalau misalkan kondisi kumbung kalian panas ataupun jarang curah hujannya rendah, musim panas setelah musim kemarau itu biasanya lebih sering dikabut 2-3 kali dalam 1 hari. Nah seperti itu guys, itu dilakukan terus menerus sampai si jamur tumbuh pinhead atau si backlog tumbuh pinhead maksudnya. Nah jadi biasanya berapa lama itu bang? Kalau tercepat Insan 4 hari, kalau terlamanya itu maksimal 2 minggu lah, 15 hari. Beda kalau musim kemarau mungkin bisa sampai 20 hari, tapi itu jarang lah ya guys ya, paling hanya beberapa log aja. Tapi karena log kita banyak jadi nggak akan kelihatan itu yang lama-lama guys ya, jadi yang cepatnya itu yang kelihatan ya guys ya. Nah jadi setelah jamur tumbuh apakah langsung disiram bang? Kalau misalkan kelihatan pinhead langsung disiram banyak ya guys ya, supaya pinheadnya cepat besar dan cepat mekar.
Karena 35% kandungan dari jamur itu adalah air guys. 35% air. Jadi kalau misalkan si jamur itu kita press kuat itu maka airnya banyak guys ya. Jadi semakin banyak dia dapat air, semakin cepat dia besar. Tapi itu untuk dalam kondisi jamur pinhead. Kalau jamur kondisinya sudah mulai besar, usahakan kualitas ataupun kapasitas air dikurangi supaya kualitas jamurnya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kuning. Nah, jadi putih, bagus, bersih, tahan lama ya guys ya. Nah, tahan lama, tahan simpan. Nah, kemudian perawatan selanjutnya bang, setelah panen apa bang? Setelah panen pastikan permukaan backlog itu bersih dari bonggol-bonggol, sisa-sisa jamur ataupun sisa-sisa pinus yang kering, itu kita bersihkan. Kemudian lakukan proses penyiraman seperti biasa, 1 hari 2 kali atau 1 hari 1 kali. Nah, lakukan proses itu sampai ke masa panen yang kedua. Lebih kurang seperti itu aja guys, perawatannya simple, mudah, dan gampang ya guys ya. Nah, tapi ya harus dijiwai guys supaya jamurnya juga seneng lah ya, supaya jamurnya rajin tumbuh ya guys ya. Jadi kalau kalian punya banyak backlog, kemudian perawatannya udah sesuai dengan yang insan katakan, juga hasil jamurnya gak bagus, nah berarti kalian masih kurang menjiwai ya guys ya dalam proses perawatan backlog. Nah seperti itu guys, lebih dan kurang. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Untuk pemesanan backlog masih dibuka guys ya. Siapa yang mau pesan backlog langsung aja japri Insan. Nomor WA ada di kolom deskripsi guys ya. Yang mau tanya-tanya, yang mau ikut pelatihan juga bisa ya guys ya, langsung aja chat Insan, kita ngobrol-ngobrol santai ya guys ya. Kita jumpa di video berikutnya lah. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf, kalau ada yang mau ditambahkan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sini guys. Semakin ramai yang komentar dan like, semakin semangat Insan untuk buat video guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.